Saudara-saudara yang saya kasihi, para pelayan dan warga jemaat HKBP dimanapun berada. Pada saat ini saya hadir menjumpai saudara-saudara lewat media virtual ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama pada masa-masa ini. Yang pertama, saya mau menyegarkan ulang kepada saudara-saudara bahwa Huria Kristen Batak Protestan yang kita singkat dengan HKBP sejak semula berdiri supaya menjadi institusi yang memberitakan firman Allah, yang memberitakan kerajaan Allah untuk keselamatan umat manusia, membebaskan manusia dari penderitaan menuju kehidupan kesukaan. Dan misi itu, saudara-saudara, akan terus kekal, tidak pernah berperiode. Oleh karena itu, tujuan utama kita adalah menghayati dan menghidupi firman Allah supaya kita mendapatkan keselamatan bersama dengan orang lain di sekitar kita. Untuk menata kehidupan sebagai organisasi gereja, HKBP menyusun konstitusi, mekanisme, struktur kehidupannya. Itulah sebabnya HKBP membuat aturannya, disusunlah tata pelayanannya, ada pemimpin, ada eforus, sekjen, kadep, ada para preses, ada pendeta resort, ada pendeta jemaat, ada pelayan tahbisan, bebelfro, diakones, dan guru huria, ada penatua. Dan di gereja juga diangkat berbagai sistem pelayanan sebagaimana dalam aturan-peraturan kita. Salah satu mandat dari aturan-peraturan kita itu ialah melakukan periodisasi di dalam gereja. Maka tidak ada seorang yang menempati sebuah posisi di gereja yang terus-menerus tanpa berganti. Tidak ada eforus di HKBP yang terus-menerus seumur hidupnya. Tidak ada preses di HKBP yang terus menjadi preses seumur hidupnya. Tidak ada pendeta resort di HKBP yang terus-menerus menjadi pendeta resort di dalam hidupnya. Tidak seperti itu. Tetapi HKBP diatur dalam bentuk periode. Dan pada hari-hari ini, saudara-saudara, HKBP memasuki akhir dari periode ini. Periode di dalam suasana kesulitan bangsa dan negara. Saudaraku, saya perlu memberitahu kepada saudara-saudara, tidak satu orang pun di antara kami yang menjadi pemimpin sekarang di HKBP ini, baik eforus, sekjen, kepala departemen, dan pada para preses yang telah dihasilkan oleh Sinode Godang 2016 yang lalu, menghendaki periode ini lebih panjang. Tetapi kami juga menghendaki sebagaimana saudara-saudara, begitu periode sudah datang, berakhir, dan akan berganti. Itu sudah menjadi keharusan. Tidak ada keinginan, tidak ada kehendak memperpanjang dan memperlama. Tetapi saudara, dalam masa periode akhir ini, kesulitan dunia sedang terjadi. Kesulitan bangsa sedang terjadi. Kesulitan gereja kita sedang terjadi dengan hadirnya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tidak melanda HKBP saja, tapi melanda seluruh dunia. Ini menjadi kesulitan besar dalam periode ini, saudara-saudara. Dan pasti kita tidak menghendaki. Saya dan saudara-saudara pasti tidak menghendaki ini. Tetapi tidak satu orang pun di antara kita yang bisa menolak keadaan ini, sekalipun kita tidak suka. Tidak satu orang pun di antara kita yang bisa mengelak dari keadaan ini, sekalipun kita tidak suka. Karena itu, saudara-saudara, fokus kita sekarang menjadi terganggu dan harus menghadapi kesulitan. Dalam rangka itulah, saudara-saudara, eforus Huria Kristen Batak Protestan menggumuli apa yang sedang terjadi di bangsa ini.
menggumuli supaya keselamatan bangsa, keselamatan rakyat, keselamatan umat, keselamatan pelayan boleh dipelihara agar tidak terpapar COVID-19 ini dalam melaksanakan aktivitasnya. Itulah sebabnya sebagian besar gereja kita harus mengubah pelayanannya. Bahkan ada yang harus menghentikan ibadahnya demi menghindari paparan dari COVID-19 ini. Ini juga berdampak dalam proses periodisasi oleh Huria Kristen Batak Protestan. Saudaraku, pada 2016 kami dipilih menjadi pemimpin di HKBP ini. Dan akan berakhir pada tahun 2020 ini. Semestinya kita sudah harus melaksanakan Sinode Godang pada bulan ini. Tetapi harus dilakukan penundaan oleh karena keadaan, dengan harapan di bulan Desember ini kita berharap dan berdoa kurva dari perkembangan COVID-19 ini akan menurun. Dan harapan kedua, kita berharap dunia berhasil menemukan vaksin COVID-19 ini sehingga masyarakat bisa terhindar dari kematian, dari derita oleh COVID-19 ini. Itulah sebabnya gereja kita merencanakan Sinode Godang akan dilakukan pada tanggal 9 hingga tanggal 13 bulan Desember ini. Karena pada tanggal itu kita punya keyakinan bahwa negara juga sudah memperhitungkan dengan matang bahwa pada bulan Desember ini penurunan kurva akan terjadi. Itu sebabnya pemerintah telah merancang dan merencanakan diadakan pilkada serentak di seluruh Indonesia pada bulan Desember ini. Dan semoga ini benar dan berhasil. Sehingga kegiatan negara, kegiatan kita sebagai gereja juga bisa berlangsung dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berhikmat. Mencari jalan keluar yang sesungguhnya agar Sinode Godang itu berjalan dengan baik tanpa ada satu orang pun yang terpapar oleh COVID-19 ini. Kita berjuang dengan keras. Kita fokus ke situ saudara-saudara. Agar bisa kita melaksanakan periodisasi dengan aman dan damai. Agar kita bisa lebih cepat lagi melakukan misi kita sebagai gereja. Kita lebih cepat melakukan pemberitaan kerajaan Allah. Kita lebih cepat melakukan pertolongan kepada umat. Agar masalah ini secara gotong royong, secara bersama-sama bisa kita mengatasinya. Jadi fokus kita ke situ saudara-saudara. Berdoa, berusaha. Mari bergotong royong, saling membantu. Agar bisa kita melaksanakan Sinode Godang itu dengan nyaman, aman, tertib. Dan yang terutama, terhindar dari penyebaran virus Corona 19. Saudara-saudara, marilah dengan hati yang sungguh. Jangan terlalu banyak kita melakukan polemik yang tidak berguna. Berbicaralah kita tentang realitas, tentang keadaan. Orang yang tidak berpikir secara real dalam realitas, semua itu hanya omongan-omongan yang sia-sia saja. Tetapi kalau kita berbicara dengan realitas yang ada, pasti jalan keluar yang secara bersama kita bisa lakukan. Mari bergandengan tangan. Hilangkan kecurigaan. Hilangkan usaha-usaha melakukan perpecahan. Usaha-usaha melakukan konflik. Usaha-usaha merendahkan siapapun. Di sini hanya upaya mempercepat pelaksanaan pelayanan yang baik. Di sini tidak ada perebutan kekuasaan, saudara-saudara. Evolusi itu bukan kekuasaan. Di sini tidak mengejar uang. Di sini tidak mengejar harta. Di sini tidak mengejar kekuasaan apapun. Tetapi di sini mengejar pelayanan. Dan itu hanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mari, saya mengajak saudara-saudara. Berhenti melakukan berbagai konflik yang melelahkan umat. Yang melelahkan kita para pelayan. Tetapi murnikan hati mengikut Tuhan. Mengikut firman Tuhan. Melakukannya. Sebab tugas utama kita ialah menghayati dan melaksanakan firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap
Tuhan menolong saudara dan saya sebagai pelayan dan umatnya. Murnikan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati kita.